Ini sambil saya bacakan Bapak Ibu. Oke, apa yang menyebabkan, apa saja tradisi, budaya, sistem sosial, dan kebijakan yang menyebabkan berbagai tren itu terjadi. Kepatuhan yang mutlak atas doktrin dari dai yang intoleran tanpa menganalisa kebenarannya. Adanya budaya mengkultuskan atau mensakralkan tokoh agama. Masuk nggak ini Bapak Ibu? Masuk ya? Oke, betul. Kemudian pelakunya introvert. Paham Bapak Ibu introvert ya? Introvert itu kepribadian yang menutup diri, lebih banyak tertutup, kurang bersosialisasi. Oke. Eksklusif, dia lebih cenderung menutup diri dan kemudian tadi kurang menghargai dan merasa tadi, akhirnya banyak merasa dirinya paling benar. Kelompok masyarakat agama yang mutlak tapi kelompok masyarakat agama yang ini tak skip dulu ya Bapak Ibu. Saya butuh penerjemahan khusus nanti. Oke. Sorry ada yang jatuh tadi. Ini. Tradisi, budaya, sistem yang menyebabkan kedangkalan pengetahuan atau keilmuan. Nah, ini sebenarnya masuk ke lebih ke tren tadi. Tadi budaya yang masuk seperti tadi itu mengkultuskan, kemudian fanatis over, ya kan? Kemudian budaya berlebih-lebihan terhadap sesuatu sehingga menjerumuskan sesuatu. Nah, ini dia, melebihkan sesuatu. Kadangkala masyarakat itu suka melebih-lebihkan. Larangan mengucapkan selamat perayaan agama lain. Nah, ini dia. Atau bergaul dengan penganut agama lain. Nah, ini baru-baru kita cukup mendengar ini ya, sebuah fatwa ya. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Oke. Terjadinya perubahan lingkungan. Nah, ini bisa jadi nih. Jadi ada peristiwa perubahan lingkungan itu salah satu wilayah di Jogja. Beberapa waktu lalu saya analisis begini. Ada pendatang baru, kemudian dia ditolak karena dia tidak sesuai dengan agama setempat yang mayoritas. Dan itu ada semacam kesepakatan tertulis yang dibuat oleh RT dan RW di situ. Nah, sehingga akhirnya dia harus pindah. Nah, itu sebagai bentuk juga kebijakan setempat, ya kan? Itu juga akhirnya membuat sebuah konflik juga itu. Oke. Terjadinya nah ini pembiaran. Pemahaman satu arah saja. Fanatik berlebihan kepada tokoh, ya. Tradisi mengkultuskan, ya rata-rata hampir mirip ini, Bapak Ibu. Oke. Ada budaya lokal yang sangat kental pada masyarakat. Nah, sehingga tidak bisa kemudian dibantah begitu ya. Oke. Tradisi anti dialog. Nah, ini. Oke. Kurangnya tabayun, kurangnya dialog dan sosialisasi. Oke, terakhir, sebelum kita istirahat satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu analisis, yaitu kita mencari mental model. Nah, mental model apa saja cara pandang atau keyakinan yang dipegang oleh masing-masing aktor, kan tadi ada tuh, misalkan sebagai tokoh agamanya, kemudian sebagai masyarakatnya, kemudian sebagai pemerintahnya, ya apa saja kemudian dipegang oleh masing-masing aktor itu yang terlibat dalam sistem tadi membuat peristiwa itu terjadi. Nah, oke. Jawab ditulis. Oke, lanjut di ya nulis nih. Harus ditulis. Nulis nih. Mental modelnya terakhir. Kita akan lihat contoh.
Jamnya betul ya Bapak Ibu ya? 12 kurang 10 ya? Oke. Karena kemarin saya sempat ketipu. Jamnya kecepatan 20 menit ya. Jadi istirahatnya saya majukan 20 menit. Akhirnya saya rubah kemarin itu. Mulainya sama. Mulai sama kemarin itu. Oke. Saya pegang aja. Ini kurang lengket ya. Ya, ya. Oke. Halo. Oke, kita tuntaskan ini ya. Mental model. Nah, ini dia. Mental model. Salah menafsirkan ayat dalam kitab suci yang kemudian menjadi fanatik, membenci agama lain. Adanya dogmatik atau doktrin. Fanatisme, egoisme, provokatif. Nah, ini dia. Berpegang pada dalil bahwa mengucapkan selamat pada pemeluk lain adalah selain agama, yang dipeluk adalah dosa. Doktrin kepada masyarakat tentang satu kebenaran yang diyakini. Agamanya atau auranya paling benar. Oke, ini dia, betul ini. Cara pandang dan pola pikirnya sesat. Menganggap sebagai jihad, merubah kemungkaran, doktrin, kemudian provokasi, fanatik yang berlebihan. Nah ini dalam benak pikiran orang yang tadi, dia merasa bahwa dirinya paling benar karena dia fanatik. Nah ini mencari jalan pintas yang mudah, mencari biar viral ya Pak ya. Oke, fanatisme berlebihan, wawasannya sempit, ya, cara pandang kebenaran tanpa kebijakan, over fanatisme, kurang bersosialisasi, keyakinannya kaku bahwa hanya agama saja yang berhak hidup. Wow, ngeri ini. Ini mental modelnya memang begini, hanya agama saya yang berhak hidup. Nah ini mental modelnya begini, jadi dia membenci agama lain. Udah mental model yang sangat tajam ini. Mempermudah jalan menuju hal yang menyimpang dari kaidah-kaidah kemasyarakatan. Oke, ini hampir mirip-mirip ini. Iming-iming surga oleh tokoh agama. Wow. Oke. Menganggap keyakinannya yang paling benar. Ya. Ini ya. Ini tadi udah, Pak. Ini. Aktor itu merasa paling benar, yang lain dianggap salah. Mencari keuntungan di balik perpecahan. Nah, ini termasuk salah satu politik adu domba ya. Dia mencari keuntungan di balik adanya konflik. Oke, Bapak Ibu, kita akan istirahat ya. Namun demikian saya akan bagi dua kelompok dulu. Nanti setelah istirahat, kita akan jam 1 akan ada materi dari Pak Kakanwil ya. Nah, nanti setelah selesai beliau baru kita lanjutkan lagi. Ini ada dua kasus yang kemudian perlu dianalisis. Ini saya berikan sebelah sini, sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Ya, oh ya. Ini setengah ya dari Bapak Haryanto ikut sebelah kanan dan Ibu, oh belum ditulis, oke Ibu aja sebelah sini ya. Nanti dua kelompok ini akan masing-masing menganalisis kasus yang sudah saya bagikan itu dengan analisis gunung es yang tadi. Nah,
mencari apa yang terjadi, kemudian pola dan trennya, struktur penyebabnya, mental modelnya. Nanti kita menyelam. Jangan lupa dibuatkan nama kelompok masing-masing, kemudian nanti disiapkan yel-yelnya, dan kemudian nanti dipresentasikan. Sekarang Bapak Ibu silahkan memanfaatkan waktu untuk beristirahat sampai dengan kita ketemu lagi di sini jam 1 siang. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silakan Bapak Ibu bisa beristirahat. Bapak Ibu kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Selamat datang kepada Bapak Kakanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Beliau sekaligus selaku narasumber pakar pada kegiatan sosialisasi moderasi beragama Angkatan 2, dan yang kami hormati beliau Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu fasilitator dan Bapak Ibu semua panitia penyelenggara sosialisasi penguatan moderasi beragama, dan tentunya semua Bapak Ibu para peserta sosialisasi yang kami hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat hadir dapat melaksanakan kegiatan penguatan moderasi beragama dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita tunggu-tunggu kelak syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini nanti akan diisi oleh beliau Bapak narasumber pakar, sekaligus beliau adalah Bapak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Tengah yang nantinya akan menyampaikan terkait penguatan moderasi beragama yang nantinya akan disampaikan beliau dalam rangka memberikan penguatan secara umum di Kementerian Agama agar bisa menjadi moderat secara umumnya. Maka dari itu, waktu sepenuhnya kami bersihkan kepada beliau, dan nanti sekaligus untuk tanya jawabnya kami batasi atau mboten Bapak? Linda tuh, ya. Nanti untuk waktunya kita kondisional, artinya kita fleksibel. Yang penting semua peserta bisa memahami dan bisa terpuaskan. Terima kasih, saya kira itu waktu semuanya kami persilahkan kepada beliau Bapak narasumber. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wite Tong Tian. Ada Konghucunya enggak? Oh, ada, oke. Ya. Jadi biar salam saya tidak sia-sia. Kadang-kadang saya Wite Tong Tian tapi enggak ada Konghucunya. Karena tidak semua tempat ada. Alhamdulillah, kita bersyukur. Alhamdulillah itu artinya puji Tuhan ya. Jadi sama aja ngucap puji Tuhan sama alhamdulillah itu ya sama saja. Ya tinggal landasan
teologisnya sendiri-sendiri. Kita bersyukur siang hari ini bertemu. Terima kasih Pak Mustaqim, PLT Kepala Kemenak Kabupaten Blora yang telah menyelenggarakan kegiatan ini 2 hari. Kemarin sudah ada 1 sesi bersama dengan para ASN Kementerian Agama. Dan ini sebagian ASN, apa lagi? ASN FKUB. FKUB. Jadi siang ASN dan Guru FKUB. pengawas. Ormas. Ya. Oke. Semua yang saya hormati, teman-teman fasilitator, Mas Manggala Wirya, Dr. Kurnia yang saya hormati. Terima kasih atas keuletannya, ketekunannya. Karena kita kadang-kadang bincangkan tentang moderasi beragama ini memang butuh keuletan tersendiri. Dan biar tidak terlalu tegang, saya sambil jalan-jalan ke sana. Atau malah makin tegang ya, saya dekat-dekat ya. Baik, kita main-main aja dulu. Semua boleh pegang satu-satu. Teman-teman semua, seringkali kita di dalam forum itu membuang waktu, membuang energi, membuang sumber daya karena orangnya ada di sini tapi nyawanya ada di tempat lain. Jasadnya ada di sini, ruhnya melayang-layang entah kemana. Sehingga bisa jadi sampai sekian jam kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu yang foto dulu. Ya, biar kelihatan keren gitu. Karena kalau nggak begitu tadi kadang-kadang terlihat seperti yang lain gitu ya. Sudah dapat semua? Ya, sebagaimana saya tadi sampaikan, saya ingin ngecek kira nyawa kita itu ada di sini apa enggak gitu. Jadi saya punya ilmu sakti dengan kertas ini. Jadi biar tidak terpengaruh kepada yang lain, dengarkan saja, dengarkan dan ikuti apa yang saya perintahkan, apa yang saya minta. Itu. Kalau perlu pejamkan mata agar tidak terpengaruh kepada kanan kiri depan belakangnya. Oke? Semua sudah dapat ini? Oke. Mulai konsentrasi berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan Anda menemukan kebenaran. Oke, sudah, boleh pejamkan mata. Sudah semua? Kalau sudah, lipat kertas yang Anda pegang itu menjadi 2 bagian. Konsentrasi, nggak usah terpengaruh kanan kiri. Yang lain selesai atau belum, nggak usah, sudah saya ukur selesai atau belumnya. Setelah dilipat menjadi 2 bagian, Anda cuil, Anda potong bagian tengahnya. Anda cuil bagian tengahnya, dipotong. Kalau angin dia terus dicokot apa gitu. Kalau susah disuwek sidik, dicuil bagian tengahnya. Sudah? Setelah itu lipat lagi menjadi 2 bagian. Lipat lagi menjadi, enggak usah lakukan saja. Dengarkan, lakukan saja. Lipat lagi menjadi 2 bagian, sudah. Setelah lipat 2 bagian, sobek pojok kanan. Ingat, sobek pojok kanan. Sobek pojok kanan atas, sobek pojok kanan atas. Ya, sobek pojok kanan atas sampai terputus. Dicuil. Nah, setelah itu sudah lipat lagi menjadi 2 bagian. Wah, agak kecil sekarang. Sekarang cuil pojok kiri bawah. Susah? Usahakan sedapatnya saja, sebisanya. Kiri bawah, oke. Ya, sebisanya saja, nggak usah maksa. Yang agama tidak memaksa. Sudah? Sekarang lebarkan lagi, buka lagi menjadi bagian 2, menjadi seperti awal. Ya, sudah? Sudah? Sudah, sekarang lihat hasilnya. Buka ya. Loh, ada yang keputus juga ya? Ada yang putus dari 2. Oke.
Oke, loh itu kok berantakan begitu? Ini sedang menggambarkan perasaan masing-masing. Sudah ya? Oke, ini pelajaran pertama. Sumbernya sama, perintahnya sama, nadanya sama, waktunya sama, diterima oleh orang yang berbeda-beda, hasilnya ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi jangan takut berbeda. Karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena kalau jenengan suruh saya ngulang perintahnya, saya juga sudah lupa. Saya perintahnya asal aja gitu. Oke, inilah kita, keberagaman kita. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu, setidaknya kita bicara dua hal. Satu tentang keberagaman, kebinekaan, kemajemukan, dan itu identitas Indonesia. Mungkin sudah dipaparkan ya tentang peta Indonesia, tentang kondisi Indonesia. Yang kedua, keberagamaan. Jadi dua hal, satu soal beragam, satu soal beragama. Yang mau ketambahan A. Dua sisi inilah yang terus membersamai kehidupan kita dalam kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman-teman semua, kita bersyukur Indonesia ini sejak awal penciptaannya itu sudah dimanjakan oleh Tuhan. Berbeda dengan dunia belahan lain, apakah itu Afrika, apakah itu Eropa, apakah itu Amerika dan sebagainya. Ceritanya dulu, Tuhan itu ketika bikin surga, jadi sebelum bumi ini diciptakan, Tuhan itu buat surga dulu. Waktu itu sudah ada pemenang tendernya dan sebagainya, terus dilakukan ngedak gitu ya, ngecor gitu ya, ngecor taman-taman surga itu materialnya nyiprat dan jatuh ke bumi. Cipratan material surga itulah yang jadi kepulauan Indonesia. Pandangan jenengan kayak nggak yakin begitu ya. Ini bukan kata Kakanwil ini. Ini katanya Kus Plus. Kus Plus pun bukan kata dia sendiri, orang bilang. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat, kayu, batu jadi tanaman. Hanya di Indonesia, hanya di Blora, tongkat ditancapkan, tunggu 6 bulan, dicabut, keluar singkongnya. Hanya di sini. Kalau ditancapkan di Amerika, bisa busuk. Ditancapkan di Mekah, bisa lapuk, bisa kering. Tapi ditancapkan di Blora, ditancapkan di Jawa Tengah, ya, tongkat, kayu, batu. Itu bukan lautan hanya. Bayangkan itu, susu sak mono akeh itu terus sapi ini sepiro. Baik, itulah yang mesti kita syukuri bersama, karunia Tuhan yang luar biasa. Dan di negeri yang subur makmur itu, tinggallah dihuni oleh orang-orang yang memang punya perilaku budi pekerti luhur. Semua orang mengakui itu, bahwa bangsa timur, kita ini bangsa timur ya, orang Asia, orang itu bangsa timur, itu dikenal sebagai bangsa yang ramah, yang budi bahasanya halus. Dan di antara bangsa timur yang paling halus, paling bagus itu ya Indonesia. Indonesia itu kalau lihat orangnya, itu kan istimewa gitu ya. Lihat ini, kita ini kan kayak sesempurna-sempurnanya manusia itu ya kita ini. Lidah orang Jawa itu lidah paling fasih sedunia. Kita itu bisa ngomong laler, mencok, pager, mabur, kitir-kitir, bisa. Orang Jerman nggak bisa, orang Arab nggak bisa, orang Amerika nggak bisa, orang Inggris nggak bisa. Hanya kita yang bisa ngomong begitu. Hah? Iya.
Lah kalau toh ada satu dua yang nggak bisa, itu karena dulu masa kecilnya kurang makan sambal. Jadi kita tahu caranya agar kita bisa fasih itu gimana caranya. Orang tua kita tahu makan sambal. Jadi kalau yang rodo pelat-pelat itu ya dulu kurang makan sambal. Kalau sekarang udah terlambat, udah terlambat. Ya sudah dinikmati aja. Kulit kita ini, warna kulit kita ini, warna kulit yang eksotis ya. Dambaan dunia. Lihat itu. Mungkin sebagian kita lihat atau umumnya ibu-ibu itu ada yang cemburu dengan beberapa istri dari orang-orang bule yang ambil istri orang Indonesia. Karena saya ini lebih cantik, tapi kenapa suami saya bukan bule? Gitu. Pak Le, gitu. Bule, bukan bule tapi. Gitu. Jadi lihat bagaimana susahnya orang-orang Eropa sana, orang Amerika itu untuk bisa sama kulitnya dengan kita. Mereka harus bekerja keras, enggak ngambil cuti, bahkan lembur untuk bisa dapat gaji, bonus dan sebagainya. Dicelengi. Setelah itu, setelah duitnya banyak baru mereka berlibur. Beli tiket mahal terbang ke Indonesia, terbang ke Bali, terbang ke Ntib. Sampai di sana bayar hotel. Sampai di sana ke pantai. Ngapain ke pantai? Biar apa? Ya kan? Biar eksotis. Mereka pengen kulitnya lebih gelap lagi. Jadi kalau ada ibu-ibu blora beli pemutih, itu orang yang nggak ngerti cerita. Wong yang putih saja pengen seperti sampean kok. Gitu. Jadi bukan kurang apa-apa, hanya kurang rasa syukurnya. Dan seterusnya. Kita nyanyi dulu. Tanah airku Indonesia, negeri elok. Biar orang di luar sana dengar, yang banter. Tanah tumpah darahku, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Ya, teman-teman semua, rasakan ketika kita menyanyikan lagu ini, kita tidak sedang ngibul. Kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang absurd. Kita sedang membicarakan sesuatu yang nyata, real tentang Indonesia kita. Sepanjang sampean paham liriknya. Melambai-lambai, nyiur? Pohon kelapa. Alhamdulillah sampean masih ingat itu. Nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana. Apa Raja Klana? Wisatawan. Mereka berbisik-bisik, mereka bercerita di kampungnya, ya di Afrika, ya di Australia, ya di semua. Memuja pulau nan indah permai Indonesia. Luar biasa kalau kemudian kita diberi karunia kayak begitu kok isih mengeluh. Hanya gara-gara utang erung lunas. Nah, itu membacanya kurang luas, membacanya kurang banyak. Karena itu
apa yang menjadi karunia Tuhan ini sesungguhnya selain jadi karunia, ini kemudian menjadi amanat. Menjadi tugas kita untuk menjaganya. Bahwa manusia di semua agama diajarkan begitu. Di Islam diajarkan, ini lebih banyak yang Muslim diajarkan begitu, bahwa tugasnya manusia itu untuk memelihara bumi. Tugasnya manusia itu jangan bikin kerusakan. Ya apakah itu kerusakannya kerusakan alam, apakah kerusakannya kerusakan sosial, tugas kita itu begitu. Bumi ini sudah indah, bumi ini sudah ayu, harus kita jaga kecantikannya. Maka orang Blora mengatakan tugas manusia itu memayu hayuning bawono. Bawono itu sudah ayu, bumi ini sudah cantik, dibuat dalam keseimbangan yang bagus. Enggak ada produk gagal. Di dunia ini, di alam semesta ini, Tuhan nggak pernah bikin produk gagal. Yang gagal mungkin cara kita menangkap, cara kita memahami, bahkan kemudian cara kita mensyukuri. Jadi kita bersyukur, kita diberi karunia yang luar biasa. Ini tanah air Indonesia, kita diberi kesempatan hidup di zaman sekarang. Tujokno kita ini hidup di zaman sekarang. Andai kata kita hidup di tahun sebelum kemerdekaan, taruhlah penjenengan lahirnya itu baraan karo Pak Harto. Pak Harto lahir tahun berapa ya? 1920. Andai kata kita lahir tahun 1920 kira-kira, itu awake dhewe mungkin bertanya-tanya kok, awake dhewe ku melu berjuang apa malah melu londo? Tujokno awake dhewe urip saiki. Pertanyaan itu enggak ada. Karena memilih jalur perjuangan itu bukan perkara mudah. Nah kalau kita tahu sekarang menang merdeka begini-begini ya kita gampang menjawab. Tapi ketika pilihan itu datang pada zaman itu, belum tentu kok kita mengambil pahitnya. Bisa jadi kita ngambil enaknya. Untung juga teman-teman muslim, kita ini lahir tidak di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Untung loh itu. Karena belum tentu kalau kita lahir zaman Kanjeng Nabi Muhammad awake dhewe melu Kanjeng Nabi. Iso melu Abu Jahal ya iso awake dhewe iki. Melu Abu Lahab iso wae gitu. Jadi enggak usah berkhayal tentang yang bagaimana. Kadang-kadang keterbatasan kita, kekurangan sesuatu yang tidak ideal itu justru kemudian membuat kita itu mudah untuk bahagia. Jadi iya Pak, wah Indonesia subur, tanahnya makmur, tapi saya kan nggak punya sawah. Wah kayak gitu, gitu dan sebagainya. Kalau orang ada yang mengeluh saja, ya itu orang kemudian nggak pernah berbuat sesuatu. Jadi kekurangan, jadi kita punya kelemahan, punya kekurangan, tidak sakti. Jadi terkenal kan orang Blora ini kan terkenal sakti-sakti. Tapi saya pikir-pikir orang sakti itu betapa susahnya. Lebih baik jadi orang itu yang biasa-biasa saja. Andai kata saya sakti, dan kemudian mata saya bisa melihat tembus pandang, bahaya, karena saya nggak akan melihat apa-apa, wong tembus, saya ngelihat ini tembus, ngelihat sana tembus, terus aku nonton apa? Untung saya tidak sakti. Andai kata saya seperti Superman, yang matanya bisa memancarkan dan bisa melihat barang-barang yang kecil, seperti mikroskop, saya nggak jadi makan di satenya Pak Daman tadi. Jadi saya diajak makan sama Pak. Mana Pak Mustaqim tadi? Mana Pak Mustaqim? Oh sholat ya, oke. Itu. Karena saya pasti akan melihat di sekitar piring di situ ada kluget-klugetnya, ada gini. Karena saya melihat dari sampai yang sekecil-kecilnya. Justru karena saya tidak tahu. Saya nyaman sekali tadi makan di situ. Alhamdulillah. Untung pendengaran saya terbatas. Saya hanya mendengar di dalam ruangan ini, itu pun kalau penjenengan bersuara. Saya nggak dengar suara di sana. Begitu juga jenengan. Andai kata semua suara bisa penjenengan dengar, jenengan pusing mendengar suara saya. Saya ngomong begini, tapi jenengan juga dengar suaranya Pak Bupati lagi pidato di pendopo sana, penjual obat lagi obat di pasar sana. Dan untung di ruangan ini pun kita hanya mendengar suara lisan. Coba kalau saya sakti, saya bisa dengar suara hati. Saya yakin istri saya nggak bisa tidur.
ketika dia bisa mendengar suara hati saya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita diberi di samping kelebihan-kelebihan, kita diberi kekurangan-kekurangan. Itulah dunia. Teman-teman semua, dalam sketsa masyarakat yang seperti itu, nilai-nilai yang tumbuh di bangsa kita ini, karunia Tuhan, dalam konsep Islam namanya hidayah. Diberi nilai keimanan, keyakinan kepada kebenaran, dan itu menuntun perilaku. Menuntun perilaku itulah yang kemudian menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ada yang harus diperbaiki di zamannya itu. Apa itu? Begitu orang sudah mulai terbuka, ada ekspedisi Pamalayu dan sebagainya, banyak orang yang kemudian tiba-tiba muncul, saya menyebutnya kenakalan peradaban. Wujudnya itu imperialisme dan kolonialisme. Kenapa saya sebut kenakalan peradaban? Karena dalam tanda kutip orang menjadi sah, kepingin sesuatu yang bagus. Negeri saya kok enggak ada. Lu itu di Nusantara kok ada tebu, kok ada kopi, kok ada merica, kok ada yang kemudian kita sebut sebagai rempah-rempah itu. Nah cilakanya, apa bahasa yang paling pas ya? Kita sebagai pemiliknya ini ya raupen. Bahkan apa yang selama ini kita sudah guyup rukun, itu tiba-tiba mudah sekali kita dibentur-benturkan pada saat itu. Sehingga kita semua yang belajar sejarah pernah mendengar ada konsep, ada teori, ada politik namanya divide et impera. Bagaimana untuk menguasai satu kelompok, satu bangsa dengan cara diadu domba. Gimana ini agar NU ini bisa kacau? Sekarang nasab dimunculkan. Sekarang jadi terbelah kemudian begitu. Dah, nggak usah sampai ke sana. Tapi dulu kita pernah bertemu dengan begitu, sehingga kejayaan Nusantara pada saat itu berantakan. Sampai hari ini orang masih mencari-cari Majapahit itu gerbangnya ada di mana. Sriwijaya itu sekarang tinggal klub sepak bolanya saja. Saya pernah tanya sama orang Palembang, mana kerajaan Sriwijaya? Nggak ketemu gitu. Dan seterusnya. Jadi kejayaan, siapa yang kenal Pajajaran, siapa yang nggak kenal Mataram, siapa yang nggak kenal Majapahit, itu kejayaan-kejayaan yang kita semua pernah membaca, mengajarkan, mengakui, dunia mengakui adanya. Tapi kita juga tahu bahwa itu kemudian berantakan gara-gara kita tidak open dengan yang sudah kita punya. Apa itu? Kekayaan alam kita dan kekayaan sosial kita. Kekayaan sosial kita rukun. Sejak zaman Majapahit setidaknya, dan bahkan sebenarnya sejak itu, kita sudah mengenal namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Bhinneka dua itu, tunggal ika satu itu, berbeda-beda itu satu. Tanhana tidak ada dharma amal soleh Mangroa yang mempolar. Apakah itu Shiva, apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, pada saat itu semua sedang melaksanakan tugas kemanusiaan atas titah Tuhan untuk memayu hayuning bawono. Hanya memang pengalaman rohaniahnya beda-beda, hidayahnya beda-beda. Dan itu pasti maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin orang sak blura ini Kristen semua, Tuhan bisa enggak? Bisa. Islam semua apalagi, kata orang Islam sangat bisa. Hindu bisa, kata orang Hindu bisa. Lah kenapa enggak? Apa Tuhan enggak mampu? Bukan, Tuhan enggak mau. Kalau Tuhan mau pasti terjadi. Masa Tuhan mau enggak terjadi? Kalau Tuhan mau pasti terjadi apa yang kita angankan itu. Kenapa tidak terjadi? Karena Tuhan tidak mau. Oke, ini rodok masuk manusia. Ya. Tapi ya bisa, tapi kalau untuk orang Indonesia ya susah, plus 62 itu kadang-kadang angel. Masa Tuhan kalah karo wong ngeyel gitu. Wah, kalau orang
Yaman bisa lah gitu. Kalau orang Itali bisa lah, kalau orang Brasil Katolik bisa lah. Gitu. Tapi kalau orang Indonesia nggak bisa. Tuhan judek lah ngadepi wong loro. Plus 62 ya gitu-gitu. Pasti enggak ya. Pasti tidak. Dan di dalamnya itu ada amanah, di dalamnya ada tugas. Dan tugas kita yaitu memayu hayuning bawono itu tadi. Bagaimana kita menjaga keseimbangan kehidupan ini baik secara alam maupun secara sosial. Dengan segala tantangannya. Dan Tuhan menjanjikan karma baik, ada Hindu di sini? Udah ya. Karma baik nanti akan kembali kepada kebaikan. Amal soleh, yakmal miskola dan rotin khaira yaroh kembali. Ucapannya aja yang beda, tapi spiritnya sebenarnya sama. Nah sampai di titik ini biasanya orang udah mulai curiga. Nah moderasi beragama ini mesti pencampur adukan akidah. Nah moderasi beragama ini mesti pendangkalan keyakinan ini mesti. Nah ikuti cerita saya sampai akhir agar Anda tidak tersesat di jalan yang benar. Karena Anda sudah benar ada di sini dan Anda sudah benar ketemu dengan saya yang oleh moderator saya disebut sebagai pakar. Saya merasa ahli. Dan itu saya ambil keahlian saya. Jadi kalau ketika ada kurikulum vitae, salah satu keahlian saya adalah bicara tentang moderasi beragama. Ya udah kabeh kakan wil iso. Oke. Saya setidaknya butuh 20 hari di karantina untuk bisa mendapatkan ilmu pemahaman tentang moderasi beragama. Kalau Anda hanya 20 jam, 12 jam, ya masih kurang banyak. 8 jam, ya masih agak banyak, kurang banyak. Kira-kira ya nggak mungkin lah kita 12 jam di sini, apalagi 20 hari. Nanti sebentar lagi saya selesai, saya harus melihat KUA. KUA-nya siapa ya? Besok nanti itu ke KUA mana namanya? Ngawen. Pak KUA-nya ada di sini nggak? Ada. Nah, nanti saya mau lihat ke sana karena konon pembangunan KUA-nya perlu didorong lagi biar cepat selesai. Baik. Nah, ikuti agar jangan sampai jadi jenengan sudah benar berada di sini dan insya Allah ketemu dengan orang yang benar, gitu ya. Jadi maka jangan tersesat di jalan yang benar. Gitu. Ikuti ini dengan saksama, dengan melihat itu tadi bahwa kita berangkat dari situ. Oke, sejak dulu kita punya nilai-nilai bahwa rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Dari barat sana ada, dari dataran Melayu sana ada. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ojo dipleset-pleset gitu. Nanti enggak kita kehilangan makna gitu ya. Jadi seringkali sesuatu yang bagus tapi seringkali kita anggap guyon sehingga makna bagusnya itu seringkali menjadi hilang hambar. Kita kehilangan makna. Itu kata mutiara. Bukan kata kata batu bata, bukan. Lihat, batu bata itu untuk jadi proses jadinya butuh waktu sebentar. Dari tanah menjadi batu bata. Tapi mutiara itu bubur lo ya. Karena ada bubur mutiara juga. Mutiara itu prosesnya lama. Kata-kata yang kita yakini kebaikannya bahkan kebenarannya itu bisa jadi pegangan kita, itu butuh proses yang lama. Sehingga kita punya salah satu kata-kata mutiara itu ya, yang tadi rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah dan seterusnya tadi ya. Itu. Ini yang dulu tidak kita jaga sehingga kita tidak bisa sebenarnya 100% nyalahkan penjajah. Wong nyatanya kita mau. Nyatanya kita bisa. Toh kalau kita enggak gampang diadu, kayaknya bener itu omongannya itu. Dibuatlah cara, jadi kenakalan peradaban itu bagaimana agar apa yang kita punya ini bisa dikeruk, bisa diambil oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain. Dan namanya kenakalan peradaban itu sampai hari ini masih ada dan ke depan nampaknya akan terus ada. Di tengah berbagai keterbatasan sumber daya yang ada di masing-masing negara, maka negara sudah mulai berpikir bagaimana dia bisa memainkan proksi. Nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana itu proksi. Bagaimana secara tidak langsung orang bisa menguasai, menghegemoni satu negara, mengambil keuntungannya dari situ. Ini. Bahkan kadang-kadang enggak kita sadari juga. Contoh begini. Ini bukan contoh proksi. Saya hanya mencontoh kita sedang bicara apa, siapa yang dapat keuntungan. Gitu loh ya.
Itu begini, kira-kira begini. Saya ngambil contoh, mohon maaf, saya ngambil contoh grup WA teman-teman muslim. Ya. Itu tiap jam 3 pagi, setengah 3, kirim gambar, apa namanya itu? Ayo, bangun, tahajud, dan sebagainya. Dan itu dikirimkan ke banyak orang. Oke, yang kirimkan keluar duit apa enggak kira-kira? Keluar duit. Yang baca keluar duit enggak ketika dia membuka? Keluar duit, artinya ada uang yang melayang, entah kemana gitu ya. Kira-kira itu sing digugah tangi apa ora? Wong tangi ini wis jam 7, bukae wis jam 7 gitu. Jam 3 tangi tahajud dan seterusnya dengan segala nasihat itu gitu. Itu sih masih bagus itu. Kadang-kadang berdebat pada hal-hal yang tidak berisi sama sekali. Nulis insya Allah ini nganggo SJ apa SH ya. Grup WA-mu ngono gitu. Husnul khotimah itu nganggo KH, CH, KHO, KHA apa ya. Lah kalau berdebatnya itu alif, ba, ta, sa, oke. Kalau berdebatnya ABC, pepesan kosong. Kecuali Anda sedang menulis tesis, menulis skripsi, menulis disertasi. Ada panduannya. Tapi menulis WA enggak ada panduannya, kesepakatan kita aja. Anda mau nulis hahaha boleh, WKWK boleh gitu loh. Enggak usah diperdebatkan mana yang benar gitu loh. Oke? Yang ngirim keluar duit, yang nerima keluar duit, kadang-kadang terjadi perselisihan di antara itu. Kira-kira berapa rupiah satu orang keluar itu? 5 rupiah ada? 5 rupiah taruhlah. 5 rupiah. Yang baca 5 rupiah, ada 10 rupiah. Kali berapa juta orang? Pemegang HP kita itu bisa 2 kali lipat dari jumlah penduduk kita. Jadi taruhlah ada 100 juta, taruh ada 50 juta. Oke, taruh ada 10 juta. 10 juta orang tiap hari mengeluarkan 10 rupiah. Ono piro ki? Dalam sekian waktu uang itu melayang kemana? Basnas, DMI, BKM. Nah, terus digopo ki? Duitnya karo kono. Gue bangun masjid, gue bangun gereja, gue bangun pura, gue bangun vihara. Nah, itulah maka maksud saya itu banyak proksi yang bisa dimainkan, kita ora kroso, kita sumber daya kita disedot dan kita merasa kita ini bangga, merasa kita ini pahlawan. Gitu. Nah, mulai banyak belajar, banyak membaca, banyak referensi, ben ora kagetan, ben ora gumunan, ben ora kesusu. Oke, lanjut ya. Jadi itu yang pernah terjadi. Kita tidak bisa hanya ansih menyalahkan para penjajah imperialis, tapi sesungguhnya kita bisa tidak juga sedang menyalahkan nenek moyang kita, tapi kita bisa melihat, ya ternyata kita nyatanya bisa kok. Sampai hari ini potensi pecah belah itu masih juga bisa terjadi. Pilkada, pemilu menjadi salah satu etalase yang mudah sekali kita baca. Sesungguhnya negeri kita yang sudah baik dari awal itu, kalau kita lihat makin hari makin membaik. Soal masih ada kekurangan, yang namanya donyo, yang masih nggak sempurna. Jadi ada sebagian orang yang mikirnya itu ya linear saja. Loh ini Bluro ini jalan yang rusak masih banyak. Kenapa aneh-aneh bikin jalan tol? Bok sudah duit yang bikin jalan tol itu dibuat untuk memperbaiki jualan se-Indonesia. Dan ngono ki merasa jadi pahlawan, ngomong ngono ki merasa jadi pahlawan gitu loh. Koyok-koyok bener gitu loh. Nah, yang seperti yang kayak begini nih. Jadi kurang referensi, kurang bacaan dan sebagainya dan menjadikan orang itu ya kesimpulan, langkahnya, pendapatnya, pandangannya bisa salah. Dan kemudian saling beradu argumen, mana yang benar, mana yang ini. Kehidupan kita ya oke lah. Infrastruktur masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak yang jelek. Tapi yang semakin bagus juga tambah banyak. Pasar-pasar tambah bagus banyak. Pasar yang masih jelek ya masih ada. Terminal yang sudah semakin bagus banyak. Terminal yang masih jelek ada. Dan seterusnya. Apalagi kehidupan. Oke, kita masuk ke kehidupan keagamaan. Kehidupan keagamaan kita makin bagus enggak ya? Makin bagus. Saya ketemu dengan semua, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
tahun 2023 itu kita bantu MUI, Majelis Ulama Indonesia di Jawa Tengah itu 30 juta rupiah. Tetapi Kemenak Kanwil Jawa Tengah membantu pura dan vihara dalam wujud gamelan itu ada 6 set, yang satu setnya harganya 250 juta. Tidak selalu yang jumlahnya besar dapat bagian besar. Wah, penyerahan 30 juta. Ini gamelan-gamelan, saya belum tahu di Blora ada yang pernah dapat bantuan gamelan belum ya? Untuk pura vihara? Belum ya, tapi mendengar ya teman di kabupaten lain, di tempat lain ya, nanti gilirannya akan sampai. Gilirannya akan sampai. Hah? Untuk kesehatan, bantuan kesehatan. Oke. Nah, kehidupan keagamaan makin membaik. Sekarang orang beribadah makin nyaman, makin tenang. Apa enggak ada masalah? Seperti terminal masih ada yang jelek, jalan masih ada yang jelek, ya kondisinya begitu. Tapi secara umum membaik. Apalagi Islam. Yang notabene adalah dipeluk oleh sebagian besar bangsa kita ini. Masjid-masjid tambah bagus. Dibanding dengan masa kanak-kanak kita, kalau kita ngelihat masjid kita sekarang, masjid kita tambah bagus. Jamaahnya tambah banyak, saya nggak tahu kalau di Blora, tapi di tempat saya jamaahnya tambah banyak. Orang bersemangat sekali berjamaah. Orangnya lomo, dermawan. Dulu di kampung saya, itu kalau mau dapat makanan dari masjid, nunggu kalau taraweh, nunggu Ramadan. Hari ini ada Jumat berkah, ada Minggu berkah, dan sebagainya. Habis subuh makan soto bareng, banyak, nyebar di mana-mana. 20 tahun yang lalu, saya pindah dari kampung saya ke dekat Bandara Solo itu, di komplek perumahan itu satu RW nyembelih 2 ekor kambing. Salah satunya kambing saya. Sekarang dia nolak-nolak. Kita udah nyembelih 6 sapi, kita sudah nyembelih 15 kambing, udah nggak mampu lagi kita. Orang yang mau korban ini loh, cari-cari mana yang masih mau menerima gitu. Hari ini. Blora ya. Oke, nanti bagian yang nanti kita. Gitu. Pembayar zakat kita tambah hari tambah banyak. Dulu orang membayar zakat itu nampaknya kayak berat, kayak itu. Tapi sekarang orang itu membayar zakat itu dengan penuh rasa kehormatan. Jadi kalau sekarang ada orang Blora apalagi ASN Kemenak bayar zakat kok isih minggrang-minggring, itu orang ketinggalan zaman. Karena ini pernah diplesetkan zakat itu dipotong zakat. Gajinya dipotong zakat. Sehingga ketika dipotong itu ya sudah negatif dulu. Dipotong itu ya sakit. Dipotong itu perih. Dipotong itu makin berkurang, makin sedikit gitu. Iya, tapi kan zakat artinya kan tumbuh. Zakat artinya bersih, tumbuh, berkembang. Sejak kapan zakat artinya begitu? Terlihat dipotong seperti mengecil, iya, tapi entena kok suwe-suwe gede. Jadi manut karo aturannya agama, ketoke dipotong kaya kelong, ning ku gede, tumbuh. Ojo mikir liyane, mikir zakat lho. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kita ngomong zakat, ya 2,5%, kuwi berkah yang tertinggal ini. Ya, Anda mikir apa ini? Senyummu mencurigakan. Zakat yang artinya tumbuh, berkembang, bersih. Tambah banyak. Haji kita antrian makin panjang. Menandakan orang-orang Indonesia makin sejahtera. Karena punya duit selawe juta. Ya. Dan orang yang sejahtera ini soleh-soleha. Karena duitnya ora ditukok ke NMAX tapi untuk daftar haji. Ora kaya kancamu kae. Urung. Kehidupan keagamaan membaik. Sekarang ekonomi syariah berbasis agama, produk halal. Saya terima kasih teman-teman penyuluh.
Kemarin 193.000 berhasil kita dampingi sehati sertifikat halal gratis. Itu tidak semuanya muslim. UMK-nya itu macam-macam agama. Itu cara melindungi usaha mikro dan kecil dari gempuran produk asing. Wong jenengan nek blonjo mesti tok ilang-ilingi ono halal ya ora gitu. Lah kalau produk tahu tempe dari Blora ini enggak kita lindungi, ya kalah sama produk yang kemudian ada label halalnya. Itu cara kita melindungi programnya sertifikat halal gratis, modelnya self declare. Harapannya tahu tempe cilok apalah makanan-makanan itu bisa masuk juga ke minimarket, supermarket, hipermarket sampai kemudian bisa diekspor. Itu cara kita mengelola kebersamaan kita ini. Luar biasa karunia ini, membaik semua. Gimana? Antrian haji ini sekarang 32 tahun. Mendaftar sekarang berangkatnya 32 tahun. Jadi kan alhamdulillah puinilah. Ya alhamdulillah nyatane orangnya sejahtera dan soleh-solehah itu tadi. Apalagi? Ada hotel syariah, dan itu tidak menimbulkan keguncangan. Bank syariah, kecuali BSI sekarang lagi deg-degan gitu ya. Nah, wis ora sampai melu urusan itu ya, itu. Itu menggambarkan kita sekarang sedang berproses membaik, meskipun saya katakan dari awal tidak sempurna, masih ada yang kurang. Tapi politiknya enggak bagus, Pak. Jari sapa politiknya enggak bagus? Bukan politiknya enggak bagus, jagomu kalah. Halo ya. Yang jagonya menang enggak pernah bilang politiknya enggak bagus. Yang bilang politiknya enggak bagus karena jago ini kalah. Mau nggak bagus gimana? Kita punya kiai, tokoh agama, penghafal Al-Quran, ustadz, alumni pesantren, alumni madrasah. Sekarang banyak kita temukan di DPRD, kabupaten, provinsi sampai di pusat. Yang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, wakil gubernur, jadi wakil presiden, ada. Kok bilang politiknya nggak bagus? Bukan nggak bagus, tapi jagomu kalah.